Ya, halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Raffi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek UAS untuk pemrograman web lanjut. Di sini kita bisa lihat saya membuat one store. Store ini semacam e-commerce dengan basis menggunakan Laravel ya. Hari ini kita akan eh, menunjukkan gimana kode ini bisa bekerja untuk menangani fitur-fitur utama, kayak misalkan nanti ada di admin panel, terus juga ada keranjang atau card checkout, dan sebagainya. Secara sederhananya yang saya gunakan tadi ya Laravel, lalu untuk front end-nya saya menggunakan Blast template dengan ada Tailwind.css juga. Mungkin boleh kita langsung mulai aja. Jadi di sini untuk pertama-tama kita coba ngobrolin soal autentikasi gitu ya, atau pintu masuk gitu. Di sini ada file yang namanya web.php gitu ya. Di web.php ini adalah sebuah mapping kontrol untuk menghubungkan antara URL satu dengan URL lainnya gitu ya. Contohnya misalkan di sini kita bisa lihat ada halaman dashboard kita. Ini akan kita link ke controller PHP yang berkaitan dengan controller tersebut. Lalu di sini juga ada out.php ya. Jadi sebenarnya file ini khusus untuk menangani login, register, serta logout gitu ya. Dan ini juga bawaan dari Laravel Breeze yang saya gunakan by default gitu ya. Jadi secara standar keamanan itu udah menerapkan enkripsi password gitu. Jadi pada dasarnya udah pakai template buat out.php. Nah, mungkin kita bisa tes juga ya. Jadi di sini kita bisa login. Sederhana loginnya, saya nggak pakai ubah-ubah template Laravel gitu ya. Ada dua ya, ada dua apa role. Jadi di sini saya menerapkan RBAC atau role based access control, yang mana ada dua, ada admin dan customer. Bedanya apa? Admin itu untuk mengelola gitu ya, untuk mengelola dagangan di e-commerce-nya. Sedangkan kalau pengguna itu akan mengelola atau dia akan membeli gitu ya, membeli suatu barang dan sebagainya. Nah, tadi untuk terkait dengan HTML dan CSS-nya, jadi pada dasarnya tadi ya saya menerapkan menggunakan Blast gitu ya, dengan penggunaan Blade template. Nah, Blade template ini kalau kita lihat dia menggunakan file ekstensi .blade.php. Jadi ini memungkinkan kita menggunakan ini dengan selipan kode PHP gitu ya. Jadi kita memang nggak menulis file CSS secara terpisah gitu, karena kan kita pakai tailwind.css. Tapi kita bisa lihat di sini ada beberapa kelas yang saya gunakan, yang saya dapatkan itu dari Tailwind dan juga Bootstrap ya, framework Bootstrap gitu. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke demonya lagi ya. Jadi di sini ada semacam admin panel ya. Nah ini perbedaannya. Jadi kalau di admin dia ada semacam dashboard pengelolaan. Dashboard pengelolaan ini simple ya, di admin dia hanya bisa nambahin produk dan nambahin kategorisasi untuk produk terkait gitu. Tapi sebelum sampai sini mungkin saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan tadi ya pembatasan akses admin gitu ya menggunakan middleware. Nah, kembali lagi ke VS Code. Jadi kalau kita lihat di VS Code ini ada namanya isadmin.php. Nah, jadi di isadmin.php ini sebenarnya fungsinya untuk tadi ya RBAC-nya tuh dikontrol di sini gitu ya. Kita bisa cek saja di sini ada kode if object officer role
admin gitu ya. Jadi kode ini nantinya akan mengecek apakah yang di login itu sebuah role admin atau bukan gitu. Kalau misalkan bukan, maka nanti program langsung ngasih balikan gitu ya, ngasih balikan abort 403 gitu untuk menampilkan error forbidden-nya karena memang tidak sesuai akses role yang diberikan dengan apa yang halaman webnya tampilkan gitu. Nah, middleware ini juga tadinya udah saya pasangin ya di root.web.php gitu yang tadi kita lihat buat nge-link URL-nya agar untuk melindungi semua halaman admin sekaligus gitu. Jadi nggak 1-2 halaman yang memang admin bisa akses, si pengguna atau user biasa juga bisa akses, nggak kayak gitu. Jadi kategori dan produk ini akan dikunci gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan di halaman dashboard ada namanya admin panel. Nah, admin panel ini nanti seolah-olah di hide gitu ya melalui tadi middleware tersebut. Seperti itu. Nah, kita pindah dulu ke dari admin panel ya. Dari admin panel tadi kita bisa membuat kategori di sini, nambahin nama dan ikonnya saja. Lalu juga ada produknya ya. Produknya di sini ada daftar listnya sama add produknya. Ada name, kategori yang tadi sudah nge-link ke produk kategori, lalu juga ada price sama cost price untuk perbandingan harga modal dengan harga jual, lalu ada stoknya. Nah, stok ini juga nanti ada validasi gitu ya, validasi bahwasanya stok bisa berkurang gitu setelah ada pembelian berdasarkan dari dashboard di sini. Nah, kita lanjut dulu untuk masuk ke customer ya atau pengguna gitu ya. Nah, di pengguna sendiri di sini kita bisa menyimpan keranjang belanja gitu. Jadi menyimpan keranjang belanja ini, contoh misalkan saya pengen beli Rolex gitu kan, di sini ada stoknya 4. Saya lakukan add to cart ya, nanti saya akan pembelian di add to cart ini saya tidak menyimpannya ke dalam database gitu ya. Kenapa? Karena biar nggak berat gitu. Jadi saya hanya menyimpan atau membuat log session saja gitu ya, session sementara gitu. Jadi kalau kita lihat codingannya di card controller ya, berkaitan dengan tadi fitur keranjang belanja ya. Di sini kita bisa lihat nih ada sebuah function yang bernama store gitu ya. Function ini sebenarnya fungsinya tadi ya, data barang tuh yang dipilih nanti sama si user itu disimpan sementara gitu ya di memori browsernya atau kita sebut session. Pada dasarnya seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa menyimpan sessionnya gitu ya. Jadi nggak perlu akses ke DB dulu gitu ya untuk data-data field seperti ID produk, nama, harga, dan jumlah gitu. Jadi ketika user pindah-pindah halaman, isi keranjangnya tetap ada karena fungsi session get card-nya ini jalan gitu ya. Jadi fungsi session get card ini akan memberikan user terhadap keranjang belanjanya tuh nggak hilang gitu ya. Jadi seperti itu untuk menyimpan keranjang belanja. Nah, biasanya kan kita harus check out ya. Jadi kita bisa check out aja. Ketika kita check out, ya masukin aja alamat-alamat. Oke, ordernya sukses. Kalau ordernya sukses, harusnya ketika kita melihat katalognya, dia kan berkurang stoknya. Nah, in stock 3 available gitu ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan lagi ya berkaitan dengan ini. Ketika tadi kita sudah melakukan proses checkout dan mengurangi stok, kita bisa melihat ke transaction controller ya. Jadi di transaction control ini lagi-lagi ada function yang bernama store ya. Jadi ini bagian pentingnya gitu ya. Ketika tadi kita pencet tombol beli atau confirm order, ya kan, nanti kodenya tuh berjalan. Kodenya ini berjalan dimulai dari dia nge-get DB ya untuk memulai transaksi terhadap pembelian barangnya gitu. Nah,
Nanti setelah dia membeli barangnya, kita akan menyimpan gitu ya data pembeli. Kan tadi kita sudah masukkan alamat gitu ya, memasukkan alamat di sini ya, memasukkan alamat, memasukkan kota, postcode, phone number, dan note dan sebagainya. Ini kayak data pembelian gitu ya. Kita simpan di sini di sebuah variabel bernama transaction atau product transaction. Lalu nanti barangnya tadi ya, untuk melakukan stock of name gitu kan, mengurangi jumlah stok, kita jalankan loopnya gitu ya, loop setiap barang di keranjang gitu. Jadi nanti ketika loopnya ini berjalan ya, ada validasi, di mana validasi ini dia akan mengecek stoknya itu udah diambil apa enggak sih gitu kan. Misalkan nanti kita bisa ngecek dulu gitu, kalau stoknya kurang, iya kita batalkan gitu. Tapi kalau aman, ya kita kurangin stoknya. Gitu ya. Jadi tadi kan karena stoknya masih ada 4, harusnya beli 1 kurang 3 gitu kan. Jadi harus 3 kali dulu baru kelihatan validasi stok real time ini saat mengurangi data. Nanti dia akan menampilkan sebuah message gitu ya, message warning bahwasanya produk Rolex is out of stock kayak gitu contohnya. Jadi seperti itu kondisi validasinya, nanti diakhiri dengan simpan transaksinya gitu ya, untuk mencatat barang apa aja nih yang tadi di check out gitu kan, di sini gitu. Nah, selesai ya kita simpan DB-nya untuk disimpan ke dalam DB gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini kita juga bisa lihat lagi, balik lagi ke admin gitu ya. Jadi untuk mengecek stoknya lagi apakah beneran berkurang atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat dashboard adminnya ini nambah nih total revenue-nya yang tadi 0 karena sudah ada pembelian gitu kan. Di sini memang nggak apa, saya nggak sampai buat ke detail untuk level ke proses ordersnya ya. Tapi di sini saya hanya mencoba untuk menjalankan CRUD dan implementasi terhadap e-commerce menggunakan Laravel ini. Gitu. Karena keterbatasan waktu juga. Di sini juga kita bisa lihat kategori bisa diedit, bisa di-delete ya. Sama juga produk. Nah, produk di sini kita bisa lihat nih stoknya di sini di listnya berubah jadi 3 gitu. Karena ada pembelian kan. Misalkan saya masukin 0. Nah, ini saya masukin 0 ya untuk ngecek validasi yang tadi, jika ada barang yang nggak ada, apakah benar bisa di check out atau enggak gitu ya. Nah, kita bisa masuk ke sini, barangnya tetap ada tapi stoknya 0 gitu ya. Jadi kita add to cart saja. Ketika kita add to cart, ketika kita proses ke checkout, seperti biasa ini, masukin data-data, terus ini confirm. Nah, akan terjadi semacam muncul information peringatan gitu ya, bahwasannya produk si Rolex Land Dweller ini ya habis gitu. Jadi pelaksanaan call to ordernya nggak bisa sih. Kurang lebih seperti itu penjelasan terhadap website e-commerce untuk project UAS program pemrograman web lanjut kali ini.